Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan kita semua. Saudara, apakah yang terlintas dalam pikiran saudara jika mendengar kata klaim? Kalau saya, pasti langsung terpikir tentang asuransi, di mana bila suatu kondisi terjadi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam polis, maka pemilik asuransi dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan penanggung. Hal itu sudah menjadi hak dari pemilik asuransi karena ia telah melakukan kewajibannya membayar sejumlah tertentu ketika membeli polis tersebut. Akan tetapi saudara-saudara, bagaimana jika kata klaim atau mengklaim itu dipasangkan dengan janji Tuhan? Pengertian seperti apa yang saudara miliki ketika mendengar seseorang mengatakan klaim janji Tuhan? Saya mencoba melihat arti kata klaim dalam KBBI ada dua pengertian. Yang pertama, tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Yang kedua, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran. Berdasarkan dua pengertian tersebut, saudara, tidak ada masalah jika kita mengklaim janji Tuhan berdasarkan definisi yang kedua, karena janji Tuhan itu benar adanya. Itulah pernyataan iman kita. Tetapi saya khawatir bila kebanyakan orang yang mendengar klaim janji Tuhan itu justru memiliki pengertian yang pertama, menuntut Tuhan karena merasa berhak atas janjinya. Saudara, kalau berbicara tentang janji Tuhan, salah satu tokoh yang sangat berkaitan dengan topik itu adalah Abraham. Berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab, kita tahu bagaimana perjalanan hidup Abraham sejak ia pertama kali menerima janji Tuhan hingga akhir hidupnya. Butuh rentang waktu yang panjang dan pergumulan yang tidak mudah bagi Abraham untuk mengalami janji Tuhan. Namun demikian, Paulus mencatat dalam Roma 4 bahwa Abraham tetap tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah semakin diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ketika Ishak akhirnya lahir, janji Tuhan kepada Abraham bahkan belum tergenapi sepenuhnya. Penulis Ibrani dalam pasal 11 ayat 13 pun mencatat demikian. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sampai akhir hidupnya, saudara, Abraham tidak pernah mengklaim janji yang pernah Tuhan berikan kepadanya, yaitu bahwa dia akan Tuhan jadikan bangsa yang besar. Keturunannya akan sebanyak bintang di langit, dan melalui keturunan Abraham, bangsa-bangsa lain di muka bumi akan mendapat berkat. Ia hanya melakukan bagiannya, yaitu tetap percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itulah hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam Alkitab, saudara, ada banyak sekali janji yang Tuhan berikan. Salah satu yang paling sering diingat adalah janji yang tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji ini, saudara, seperti sebuah jangkar yang kokoh, sehingga memampukan kita untuk bertahan dalam badai kehidupan yang sangat berat sekalipun. Saya percaya janji yang dituliskan Paulus ini sudah berulang kali ia alami dalam menghadapi begitu banyak penderitaan, penganiayaan, pengkhianatan, kesendirian, kesusahan karena melayani Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan pun mengizinkan Paulus tetap berada dalam kondisi di mana janji Tuhan itu seakan tidak nyata, seperti ketika ia meminta, tetapi Tuhan tidak mencabut duri dalam dagingnya. Walau demikian, Paulus juga tidak menuntut Tuhan. Ia tetap percaya dan dengan yakin dapat berkata bahwa di dalam kelemahannya justru ia bermegah, supaya kuasa Kristus menaunginya dengan sempurna. Saudara-saudara, hal yang sama Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ketika Tuhan memberikan janjinya, Ia sudah tahu kapan dan bagaimana caranya Ia mewujudkan janji itu. Kita tidak perlu mengingatkan Tuhan seakan Ia bisa lupa, apalagi menuntut Tuhan untuk segera melaksanakannya. Justru yang Tuhan mau adalah bagaimana melatih iman kita semakin baik dari hari ke hari dalam proses penggenapan janjinya tersebut. Caranya adalah mempelajari janji-janji Tuhan dalam firman dan merenung-renungkannya, mendasarkan kebutuhan kita pada janji Tuhan di dalam setiap doa kita.
dan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Allah untuk menyatakan janjinya dalam hidup keseharian kita. Dengan demikian saudara, kondisi apapun yang kita hadapi dapat menjadi kesempatan bagi Allah untuk mendemonstrasikan bahwa Dialah satu-satunya yang selalu dapat kita percaya dan dapat kita andalkan.